Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, yang saya muliakan. Eh, Kalau Bapak Ibu lihat di slide-slide awal dari video saya ini, itu terlihat bahwa ada tertulis sosialisasi peraturan Mendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen. Jadi, kenapa kok video ini kembali saya angkat kembali? Ini berdasarkan informasi dari hasil sosialisasi kemarin terkait dengan TUKIN yang dibahas di salah satu universitas. Nah, ini dihidupkan kembali yang Mendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024. Karena sebelumnya setelah pergantian menteri itu kan aturan ini bahkan awalnya di hold, kemudian tidak diberlakukan. Nah, kemudian setelah berganti menteri lagi, pada akhirnya ini diberlakukan kembali. Jadi, yang terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen yang tertuang di dalam Mendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 itu sudah akan diberlakukan lagi. Jadi, informasinya semacam itu, Bapak Ibu. Jadi, pada video kali ini saya tidak akan terlalu panjang lebar membahas ini karena kalau Bapak Ibu mau melihat video saya terkait dengan Kemendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu sudah ada beberapa video ya, mulai dari hasil sosialisasinya, bahkan ada buku sakunya. Bapak Ibu bisa lihat di video tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian aturan ini diberlakukan kembali? Ya, sederhananya adalah ketika Perpres nomor 19 tahun 2025 itu diterbitkan, maka ada kaitannya dengan karir dan penghasilan dosen itu. Nah, oleh karena itu, mungkin kementerian saat ini beranggapan bahwa sepertinya yang Mendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu harus kembali dihidupkan. Anggapannya mungkin semacam itu. Ya, karena di zamannya menterinya Prof. Satrio itu kan mungkin karena tidak ada kekuatan finansial atau sudah perpindahan kementerian sehingga peraturan ini itu sempat di hold dulu kemudian dihilangkan gitu ya, isunya semacam itu, dan itu juga pernah saya sampaikan di YouTube saya. Dan ini itu sudah diangkat lagi. Nah, oleh karena itu coba kita lihat ya apa saja isinya. Jadi kalau kita lihat, ini yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen, nanti akan saya bahas secara eksplisit terkait dengan keresahan para dosen, terutama dari teman-teman dosen di PTN yang mengeluhkan adanya ketidakpuasan dengan sistem SKP konversi itu. Nah, tapi akan saya bahas di video berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi berkaitan dengan profesi dosen itu ada yang belum memiliki hak dan kewajiban yang jelas ya. Tapi sebenarnya meskipun aturan ini itu diberlakukan, itu bukan berarti hak-hak dan kewajiban dosen itu juga disamaratakan, enggak juga ya gitu ya. Kemudian peraturan yang rumit dan belum fleksibel terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen. Nah, apakah yang berkaitan dengan pemindahan dosen ya Bapak Ibu kalau lihat di aturannya itu akan diberlakukan kembali, artinya perpindahan home base ya, eksternal maupun internal ya. Saya tidak begitu terlalu berkomentar terkait hal tersebut karena itu hak prerogatif dari masing-masing universitas dan yang akan pindah gitu. Kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik dosen itu memerlukan proses yang panjang. Ya, sebenarnya betul. Cuman apakah dengan kemudian diberlakukannya peraturan ini ya, itu akan merubah atau karir kita itu akan lebih cepat. Misalnya kita ingin menjadi profesor di usia yang muda gitu. Kemudian berkaitan dengan penghasilan dosen ini belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja. Nah, sayangnya aturan ini itu kan lebih banyak lebih menguntungkan ya untuk teman-teman ASN mungkin ya dalam tanda kutip ya, karena berbicara terkait dengan penghasilan ya, dalam hal ini adalah tukin ya. Saya tidak mau membahas terlalu banyak terkait tukin karena bukannya saya tidak menghargai para komentar yang menghujat terkait dengan tukin, katanya yang non PNS itu tidak layak ya. Saya seringkali menyampaikan bahwa sepertinya jarak mainannya itu
harus diperluas. Jangan hanya cuma hanya lingkup Indonesia saja, tapi coba sekali-sekali tinggal di luar negeri, kemudian memahami ekosistem pendidikannya, kemudian mempelajari sistem pendidikannya itu seperti apa, gitu ya. Kalau Anda kita lihat ya banyak sekali yang memang menghujat, tapi saya tidak masalah dengan hal tersebut. Karena bagi saya em, pola pemikirannya belum sampai pada tahap itu. Nah, kenapa demikian? Kemudian ini diangkat lagi karena kalau kita lihat Bapak Ibu ya, isu yang beredar itu juga terkait dengan TUKID, kan di situ disebutkan bahwa em, dosen-dosen yang sudah mendapatkan remun itu kan tidak dapat ya, tidak dapat tukin. Dan itu juga sebenarnya sudah disampaikan di sosialisasi kemarin. Dan pada akhirnya teman-teman dosen yang sudah mendapatkan remun ini malah protes kembali dan ingin mengembalikan layaknya seperti dosen yang mendapatkan tukin. Jadi saya tidak tahu dengan cara berpikirnya seperti apa. Nah, silakan Anda berkomentar kembali ya. Nah, sekali lagi Anda bebas untuk berkomentar ya. Kenapa kok saya seringkali menyuarakan bahwa di Indonesia itu pendidikannya tidak akan pernah maju kalau masih ada sistem dualisme. Itu karena bukannya sombong, saya kebetulan kuliah di luar negeri, kemudian bukan hanya kuliah, tetapi juga mempelajari sistem pendidikannya. Jadi di luar negeri itu, ya sederhananya atau singkatnya itu adalah mereka tidak pernah membeda-bedakan mana yang swasta, mana yang negeri, terlepas dia dosen atau tidak, gitu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka difasilitasi oleh pemerintah semua gitu. Jadi bahkan yang pekerja yang di bidang sosial, misalnya dia sebagai cleaning service, dia sebagai pelayan restoran, atau bahkan sebagai kasir di supermarket, itu mereka akan mendapatkan tunjangan selama 25 tahun. Itu. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa jarak mainnya harus diperluas. Jangan hanya cuma melihat dari segi atau hanya cuma bermain di Indonesia saja. Coba mempelajari sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Atau enggak tanya aja sama Prof Stella ya. Prof Wamen itu. Saya kira di China itu jauh lebih lebih maju pendidikannya dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Gitu. Bagaimana sistem pendidikannya? Kalau kita mau membahas terkait dengan yang non PNS juga, tanya aja teman-teman yang mungkin punya kenalan ya yang menjadi TKI di luar negeri itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini ada hal tersebut ya, penghasilan dosen karena tukin itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam Permendikbudristek nomor 44 ini itu isunya katanya itu ada lompatan besar untuk memajukan karir dosen yang dengan dukungan penuh dari perguruan tinggi yang otonom. Jadi intinya dengan aturan ini itu perguruan tinggi itu bebas untuk memberikan otonom terhadap karir dosennya. Nah, hanya saja bukan berarti aturan ini itu tidak memiliki kekurangan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau ini kembali dihidupkan, ada satu bagian yang menurut beberapa teman-teman dosen itu beranggapan bahwa berarti karir dosen itu ada sedikit pembatasan ketika dijadikan untuk atau ada dosen yang mau promosi gitu ya, promosi dosen. Nah, itu yang masih simpang siur karena banyak pertanyaan hal tersebut tetapi belum terjawab. Gitu, misalnya di satu jurusan ada profesornya, kemudian mau menjadi profesor yang sejenis misalnya seilmu sebidang itu tidak atau ada pembatasan lah gitu. Semacam itu. Nah, tetapi itu baru spekulasi dari teman-teman dosen. Kita perlu harus memberikan atau bertanya langsung ya terkait dengan isu tersebut. Nah, tentunya kepada pembuat kebijakan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah pokok-pokok kebijakan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, yaitu terkait dengan situasi saat ini dan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44. Coba kalau kita lihat fokus kepada aturan yang
diterbitkan ini, jadi itu akan memperjelas peraturan terkait dengan profesi dosen ya, kemudian menyederhanakan peraturan terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen, yang kemudian ada peningkatan otonomi perguruan tinggi. Nah, ini yang menjadi kendala bahwa universitas itu ketika ingin mempromosikan dosen-dosennya itu harus sesuai dengan visi misi perguruan tingginya. Nah, itu yang menjadi artinya universitas itu dituntut untuk membuat SOP yang berkaitan dengan Permendikbudristek nomor 44 ini. Kemudian melindungi hak ketenagakerjaan dosen. Nah, hak ketenagakerjaan dosen ini itu yang berkaitan bahwa dosen yang digaji ya mungkin ya, atau tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak, maka di situ sebenarnya dosen-dosen itu berhak protes terhadap instansinya. Nah, melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan Permendikbudristek nomor 44 itu, di situ ada demosi. Demosi itu ya bahasa sederhananya mungkin adalah punishment, ya hukuman terhadap universitas maupun dosennya gitu. Jadi kita tidak bisa hanya cuma melihat dari segi oh ini untuk menguntungkan semua dosen. Tetapi ketika dosen-dosennya itu melakukan pelanggaran, maka bukan hanya universitasnya yang akan mendapatkan punishment, tetapi juga dosen-dosennya juga akan mendapatkan punishment. Nah, kalau kita baca ya secara runtun di dalam aturan itu bahwa punishment atau demosi yang paling tinggi itu adalah pencabutan izin penyelenggara. Bahkan kalau di PTN itu tidak boleh menerima mahasiswa, ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya ada salah tersebut ya. Tapi sepengetahuan saya yang saya baca itu seperti itu. Jadi ada pencabutan izin, bahkan universitasnya itu tidak boleh menerima mahasiswa dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Nah, itu kan lumayan gitu. Bagaimana kalau misalnya kampus swastanya yang mendapatkan hal tersebut? Maka itu akan menjadi berat sekali gitu. Nah, kemudian ini adalah memperjelas peraturan terkait profesi dosen. Nah, ini saya sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak akan menjelaskan secara full hal tersebut. Jadi saya akan pindah-pindah pada poin-poin utamanya saja gitu ya. Nah, untuk berkaitan dengan beban kerja, baik itu dosen tetap maupun dosen tidak tetap, karena di sini status dosen sudah berubah ya, menjadi hanya cuma dosen tetap dan dosen tidak tetap gitu. Jadi tidak ada lagi sistem NIDN, NIDK, itu sudah tidak ada. Jadi sudah disederhanakan, penyederhanannya semacam itu. Nah, perbedaannya adalah hanya pada pemberian SKS, jumlah SKS ini. Jadi yang dosen tetap itu lebih atau sama dengan 12 SKS, sedangkan dosen tidak tetap itu hanya cuma kurang dari 12 SKS. Nah, tentu ini berkaitan dengan peraturan tersebut itu sudah jelas kriterianya ya, mana itu seperti apa yang dosen tetap, mana itu yang dosen tidak tetap. Nah, gitu. Nah, kemudian uh, itu yang kemudian yang berkaitan dengan uh, memperjelas pengaturan mengenai jabatan akademik ya. Jadi dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, ini uh, saat ini itu dosen, uh, pengangkatan dosen itu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitas ya. Sebenarnya itu sudah sejak lama gitu ya, terutama kalau yang PTS ya, terutama kalau yang PTS semacam itu. Nah, di aturan ini itu juga sudah ditekankan. Jadi dosen-dosen itu bagi yang ingin berkarir sebagai dosen itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh universitasnya. Nah, saya tidak tahu kalau yang PTN itu apakah memenuhi harus misalnya tes PNS dan lain sebagainya, atau ada juga kriteria yang ditetapkan. Saya kira pasti ada ya gitu. Nah, karena kenapa demikian? Karena itu dikembalikan lagi kepada aturan ini bahwa eh, universitas itu diberikan kebebasan untuk berotonom ya, tujuannya itu seperti apa gitu ya, arah kebijakannya itu ke depannya itu mau seperti apa, itu diberikan bebas kepada universitasnya gitu. Nah, jadi dosen-dosen bagusnya enaknya itu bahwa kalau dulu ya, dosen-dosen itu butuh waktu beberapa tahun dulu baru bisa naik jabatan akademik gitu ya, untuk jabatan akademik pertamanya. Nah, di sini itu dosen diangkat
itu cukup misalnya 1 tahun dia sudah bisa mendapatkan jabatan akademik pertamanya. Nah, ketika dia mendapatkan jabatan akademik pertamanya, maka keuntungannya adalah dia bisa masuk dalam kuota untuk mengikuti sertifikasi dosen. Nah, semacam itu. Nah, jadi, nah ini eh, pengangkatan ini tentunya ini menguntungkan ya dari sisi dosen yang baru akan naik pangkat. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan aturan SKP yang konversi, maka masih ada yang banyak dirugikan gitu ya. Nanti kita akan bahas. Ini mungkin yang terakhir yang akan saya perjelas bahwa di dalam aturan apa Kemendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini itu tidak kalah pentingnya adalah etika dosen nasional dan etika dosen perguruan tinggi. Jadi universitas itu wajib ya untuk menyusun etika perguruan tinggi, etika dosen perguruan tinggi yang setidaknya itu ada yang menjangkut tentang etika dosen nasional. Nah, kenapa ini saya singgung? Ya, kalau di peraturan ini di halaman terakhir itu kan jelas ada etika dosen nasional ya. Nah, di situ itu sebenarnya bisa menjadi dasar bagi universitas untuk menyusun etika dosen perguruan tingginya. Nah, kenapa ini penting? Karena mohon maaf sekali, ya mohon maaf banget, banyak dosen-dosen kita itu yang tidak memahami etika dosen, gitu ya. Contoh misalnya, ketika etika dosen itu banyak sekali, salah satunya berbicara tentang etika publikasi, etika menulis, integritas akademik itu penting Bapak Ibu harus memahaminya. Gitu. Kemudian dia banyak hal lah yang dibahas di dalam etika nasional itu. Nah, itu yang kemudian universitas itu bebas untuk menjabarkan maunya itu seperti apa sih kalau berbicara tentang etika dosennya. Nah, itu berkaitan dengan etika dosen baik itu nasional maupun perguruan tinggi kalau ketahuan universitasnya, maka bisa juga mendapatkan demosi ya atau punishment kalau melanggar aturan atau melanggar etika dosen ini tadi. Nah, oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi ini adalah ada sedikit angin segar terkait dengan diaktifkannya kembali peraturan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Oke. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan prompting untuk menulis jurnal internasional, nasional, menulis buku, dan lain sebagainya, bisa nanti klik link yang ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.